Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله الذي قد أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 golongan. Pertama adalah golongan para nabi. Para nabi adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu untuk menyampaikan risalah. Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak yang diutus oleh Allah di muka bumi ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab 124.000 nabi. Berapa rasul di kalangan mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab 313. Semua para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di antara 124.000 nabi ada 313 para jamaah sekalian. Di antara semuanya itu yang tercantum di dalam Al-Qur'an, nama-nama yang tercantum di dalam Al-Qur'an yang kita imani adalah 25. Di antara 25 ini para jemaah sekalian, ada 5 sebagai ulul azmi minar rusul. Di kalangan 5 ini ada 1 yang terbaik, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara 25 tersebut tidak semua biografinya kita baca secara detail di dalam Al-Quran. Ada di antara mereka yang disebutkan secara mendetail, sejak kelahirannya sampai dakwahnya, sampai permusuhannya kepada penguasa pada waktu itu, yakni Nabiullah Musa alaihissalam. Di antara mereka ada yang disebutkan dakwahnya, tantangannya, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Di antara mereka yang sedikit sekali disebutkan biografinya di dalam Al-Quran, seperti Nabi Ilyasa, Nabi Dzulkifl. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah kelompok yang pertama, dan tidak mungkin kita menjadi seorang nabi karena pintu kenabian sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, apabila kita ingin masuk dari pintu ini jelas tertutup. Tidak ada jatah lagi bagi kita menjadi seorang nabi. Kelompok yang kedua adalah siddiqin. Mereka yang senantiasa membenarkan ajaran Allah dan ajaran para nabi.
ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan gelar As-Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan satu-satunya wanita yang mendapatkan gelar Siddiqah adalah Maryam alaihissalam, ibunda Nabiullah Isa alaihissalam, wa ummuhu Siddiqah. Ibunya Nabi Isa adalah Siddiqah. Dari pintu ini pun rasanya berat buat kita para jamaah sekalian. Menjadi siddiq di zaman sekarang sangat berat, terlalu berat, seolah-olah pintu ini juga tertutup bagi kita semua. Kelompok yang ketiga adalah syuhada, mereka yang mati syahid, mereka yang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggal, mereka meneteskan darahnya saat perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap para sahabat Nabi, hampir seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menginginkan mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan betapa nikmatnya mati syahid. Mereka yang mati syahid ingin dihidupkan lagi, berperang lagi, berjuang lagi, terbunuh lagi, meneteskan darah yang segar lagi, karena darah itulah nanti wangi di saat mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Ingin mati lagi, ingin hidup lagi, ingin mati lagi, ingin hidup lagi, ingin berjuang lagi, ingin mati syahid lagi. Betapa nikmatnya mati syahid ini. Dan pintu ini rasanya juga berat para jamaah sekalian bagi kita semuanya. Golongan yang ketiga, golongan yang keempat adalah salihin. Mereka adalah kelompok orang-orang saleh. Apakah mungkin dari pintu ini kita masuk pada jamaah sekalian? Menjadi saleh ternyata tidak gampang juga. Menjadi saleh ternyata tidak mudah juga. Di antara kriteria orang saleh itu adalah yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Mereka yang membaca ayat-ayat Allah di tengah malam. Pernahkah kita membaca ayat-ayat Al-Quran ketika malam? Wa hum yasjudun, dan mereka sujud, mereka tahajud, mereka menghidupkan qiyamul lail. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim menginginkan dekat dengan Allah. Salah satu media mendekatkan diri kepada Allah tiada lain kecuali qiyamul lail, tiada lain kecuali dengan membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pernahkah kita membaca ayat-ayat Allah di tengah malam? Pernahkah kita bertahajud di hadapan Allah dengan banyak membaca ayat-ayat Allah? Itulah di antara kriteria seorang saleh. Yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, amar ma'ruf adalah sebuah keniscayaan. Yang paling berat adalah amar ma'ruf terhadap diri sendiri. Yang paling berat adalah nahi mungkar terhadap diri sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sangat mudah kita memerintahkan orang lain berbuat kebaikan. Sangat mudah kita mencegah orang lain melakukan kemungkaran. Tetapi yang paling berat adalah amar ma'ruf terhadap diri sendiri. Kemudian orang-orang saleh itu adalah wa yusari'una fil khairat. Mereka segera, mereka berlomba-lomba untuk menjalankan kebaikan. Salah satu kebaikan itu adalah salat Jumat ini para jamaah sekalian. Jangan nunggu muadzin naik mimbar, jangan menunggu dikumandangkan azan. Jauh sebelum waktu azan, jauh sebelum waktu Jumat, kita sudah hadir di masjid yang mulia ini untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Segera menuju masjid, segera penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala.
tinggalkan segala aktivitas jual beli, tinggalkan segala aktivitas dunia. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengerti. Ini adalah satu kebaikan para jamaah sekalian. Salat berjamaah di masjid 5 waktu adalah kebaikan. Tidak ada kamusnya bagi seorang muslim untuk tidak hadir memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena seorang yang saleh yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin, dan mereka itu termasuk golongan orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, 4 golongan, 4 pintu ini rasanya berat buat bagi kita. Tetapi ada kabar gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati Allah, menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing, kemampuan maksimal masing-masing, kemudian menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Demikian pula menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak keberatan sedikit pun atas keputusan Allah dan Rasulnya di dalam menegakkan syariat di muka bumi ini. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan perkara, sudah menentukan hukum, lalu mereka mencari alternatif yang lain, mereka keberatan atas keputusan Allah dan Rasulnya, itu adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah mutlak. Siapapun orangnya yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiq, mereka siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, dan alangkah baiknya bisa berteman dengan mereka itu. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullah kama qala jalla jalaluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Jalan mereka inilah yang kita minta para jamaah sekalian. Di dalam salat-salat kita, salah satu rukun salat adalah membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu 17 kali minimal bagi mereka yang tidak menjalankan salat-salat sunnah. Mereka memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Hidayah, taufik, agar kita tetap istiqamah di atas Islam. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Seperti apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Dijawab oleh Allah di dalam ayat yang tadi khatib baca. Yang diberi nikmat oleh Allah adalah mereka, 4 golongan tersebut. Yang kita tahu bahwa 4 golongan tersebut semuanya adalah muwahhidun, semuanya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat.
ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Adi bin Hatim At-Ta'i pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapa al-mahdzub, siapa az-zalim? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-mahdzub adalah al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Kemudian siapa az-zalim? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, az-zalim adalah an-Nasara. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam salat kita, di dalam surat Al-Fatihah disebutkan ada 3 golongan. Pertama, golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yang kedua, golongan orang-orang yang dimurkai. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang sesat. Mana yang kita minta? Berapa banyak di antara kita, berapa banyak di antara saudara-saudara kita meminta kepada Allah ingin ditunjuki jalan yang lurus, tetapi dalam kehidupan mereka justru mereka mencampakkan jalan yang lurus. Mereka memilih jalan mahdzub, mereka memilih jalan orang-orang yang dimurkai, dan mereka memilih jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang dimurkai? Para ahli tafsir sepakat mereka adalah al-Yahud. Siapa orang-orang yang sesat? Mereka adalah Nasara. Kenapa Yahud dimurkai? Karena sebenarnya mereka berilmu. Sebenarnya mereka memiliki pengetahuan tentang kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka menutupinya, mereka mengingkarinya. Sementara orang-orang Nasara, mereka tidak punya ilmu, mereka banyak beribadah tetapi tidak diajarkan ilmu. Sementara umat kita ini, para jamaah sekalian, yang pintar-pintar seolah-olah menjadi mahdzub, sedangkan orang awamnya seolah-olah mereka menjadi az-zalim. Kenapa mereka mahdzub? Karena mereka pintar, tetapi mereka memutarbalikkan ayat-ayat Allah. Mereka menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bukan pada tempatnya. Sehingga mereka seperti Yahud. Sementara sebagian di antara kita ingin banyak melakukan ibadah tetapi tidak didasari ilmu. Seharusnya bagaimana bagi seorang muslim? Seorang muslim adalah beribadah didasari dengan ilmu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang mengkhianati doanya? Mereka mengikuti jalan Yahud, jalan Nasara. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi, telah memberikan kejelasan sikap bagaimana Yahud dan Nasara terhadap kita. Walan tardu ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridha, tidak akan rela kepadamu sampai kamu mengikuti mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, sungguh kalian akan mengikuti sunan, mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, lau dahalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Seandainya orang-orang sebelum kalian itu masuk di dalam lubang kadal Arab, niscaya kalian akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, al-Yahudu wa Nasara, apakah yang kau maksud bahwa kami umat Islam, kami umatmu ya Rasulullah akan mengikuti mereka sedikit demi sedikit? Apakah itu adalah Yahud? Apakah mereka yang kau maksud itu adalah Yahudi dan Nasara? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, faman. Artinya siapa lagi kalau bukan mereka? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Sungguh kamu akan menjumpai orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Kalau Anda beriman, kalau kita beriman, waspadalah. Ini penjelasan Allah, ini penegasan Allah, ini ayat Allah pasti benar. Sungguh kamu akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyebutkan al-Yahud, yaitu orang-orang Yahud. Yang kedua, walladzina asyraku, dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, informasi jelas, informasi pasti benar. Kenapa di antara kita masih kadang-kadang mengatakan mereka adalah baik? Allah menyebutkan demikian.
Jadi bukan jalan orang-orang ini, bukan jalan kelompok orang ini yang kita inginkan para jamaah sekalian, tetapi yang kita inginkan adalah an'amta alaihim wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, nanti malam adalah pergantian tahun baru Masehi. Sadarkah umat Islam akan doanya ini? Atau mereka akan tukar akidahnya? Dipertahankan 364 hari, kemudian dikorbankan 1 hari. Tidakkah cukup peringatan Allah bagi umat Islam untuk tidak ikut gembira atas kegembiraan mereka atau sedih atas kesedihan mereka? Dan ini bagian dari loyalitas kita kepada Allah, bagian dari loyalitas kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan loyalitas kita kepada Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita sehingga kita tetap istiqamah dalam doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.